Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kali ini admin akan melanjutkan cerita novel dengan judul Ayah Tiri. Untuk yang dua novel, Akibat Pelit dan Ku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya, akan kami lanjutkan apabila subscribernya sudah memenuhi ya. Jadi tolong dibantu share supaya subscribe-nya terus bertambah. Ini untuk kali ini di part kedua kita akan melanjutkan novel dengan judul Ayah Tiri. Namun sebelumnya, untuk yang belum subscribe silahkan dibantu klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nantinya sudah ada update untuk masing-masing novel. Terima kasih. Ku dengar suara cukup gaduh. Perlahan ku buka mata. Ibu muda di sebelahku pun sudah mulai membereskan barang-barang dan mainan anaknya yang agak berantakan. Rumahnya di mana, Dek? Pertanyaan sang ibu membuyarkan sedikit lamunanku. Saya geyer, Bu. Jawabku sembari tersenyum kecil. Oh, lumayan jauh ya, Dek. Ibu cuma deket pasar sini aja. Ayo beres-beres, sebentar lagi bus masuk terminal. Ucapnya lagi sembari menggendong anak perempuannya yang kutaksir masih di bawah 3 tahun. Nggih, Bu, jawabku kemudian. Aku ikut sibuk membereskan cemilanku yang masih banyak dan novel kesayanganku yang belum rampung aku baca. Kebiasaanku dari dulu saat di dalam bus adalah ngemil atau baca buku. Kalau tidak, aku biasanya akan mual. Kalau malas ngemil dan baca, biasanya aku molor. Ya begitulah, aku tak terbiasa ngobrol panjang lebar dengan teman sebangku. Entahlah, memang aku tipe orang yang pendiam. Aku lebih senang menjadi pendengar daripada pendongeng. Mungkin karena itulah teman-temanku menjadikan aku tempat curhat. Sesekali kasih nasihat meski seringkali tak didengar. Aku sungkan kalau harus basa-basi duluan. Tapi seringnya kalau sudah diajak ngobrol dan nyambung, aku sering kebablasan. Jiwa pendiamku tinggal kenangan, hehe. Suasana di luar bus masih cukup sepi dan sejuk karena belum terlalu ramai lalu lalang kendaraan. Tulisan besar di pintu masuk terminal Purwodadi sudah terlihat di depan mata. Para penumpang sibuk dengan tas ataupun koper mereka. Tak lupa kardus-kardus besar, entah apa isinya, seolah menjadi ciri khas para pemudik. Aku tak ingat jam berapa mulai terlelap lagi. Yang jelas setelah istirahat sebentar untuk sholat subuh tadi, bus kembali melaju. Setelah bus berhenti, semua penumpang antri untuk turun dari bus termasuk aku. Aku sengaja turun belakangan karena tak mau berdesak-desakan. Dek, ibu turun duluan ya. Pamit ibu muda di sampingku. Aku mengangguk pelan sembari tersenyum. Jarum jam menunjuk angka 6 lebih 30 menit saat aku menunggu bus lagi untuk mengantarkanku ke Geyer. Geyer adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan penuh cinta oleh ibu dan kakekku. Sebelum akhirnya badai itu datang dalam hidupku. Aku tinggal di sebuah desa yang agak jauh dari hingar-bingar kota. Desa yang sangat sejuk dan asri. Banyak pohon jati dan mahoni yang tumbuh di desaku. Bahkan, jalan menuju desaku ini masih ada hutan yang penuh dengan pohon jati yang begitu rimbun. Jika malam tanpa pencahayaan memadai kecuali kerlip sang rembulan ataupun kedipan bintang di langit. Seperti itulah sebuah desa di mana begitu banyak menyimpan kenangan. Kenangan bersama Mbah Kakung, satu-satunya laki-laki yang selalu menumpahkan cintanya untukku. Cucu pertamanya. Masih sangat jelas ku ingat semua nasihat-nasihatnya sebelum aku pergi merantau pertama kali, 4 tahun yang lalu. Jakarta kotanya rame, Nduk. Kamu harus bisa jaga diri, apalagi kamu sendirian di sana, nggak ada sanak saudara. Ada Bude Lasmi, Kung. Jawabku membesarkan hatinya. Aku tak ingin Mbah Kakung terlalu mengkhawatirkanku. Lasmi kan kerja sama orang, nggak mungkin juga bisa mengawasi kamu setiap waktu, kata Mbah Kakung lagi. Jangan terlalu mengkhawatirkan Lia, Kung.
Insya Allah Lia bisa jaga diri. Lia akan selalu ingat pesan-pesan Mbah Kakung. Yang paling penting Mbah Kakung jangan minum teh manis banyak-banyak, nanti bisa makin parah sakitnya. Kucium kedua pipi keriputnya. Kulihat Kakung sedikit terkekeh, tampak giginya yang hanya tinggal berapa biji. Mbah Kakungku memang sakit diabetes. Beliau tak suka minum air putih. Setiap hari minum teh manis dengan gelas jumbo andalannya. Hati-hati sama pergaulannya ya Nduk. Jangan lupa sholat dan jilbabmu. Mbah Kakung akan selalu mendoakanmu. Sudut matanya basah. Baru kali ini kulihat Mbah Kakung menangis. Kupeluk tubuhnya yang ringkih. Usia Mbah Kakung hampir 1 abad, namun beliau masih terlihat sehat meski badannya bungkuk. Kulit Mbah Kakung banyak sekali bekas luka. Aku kira terkena luka bakar, ternyata bukan. Itu adalah kenangan pahit saat zaman penjajahan. Mbah Kakung bilang itu karena penyakit gatal. Semasa penjajahan dulu, banyak prajurit yang terkena penyakit itu, termasuk Mbah Kakung. Dari kanak-kanak, aku sangat suka saat Mbah Kakung menceritakan bagaimana hidup dalam penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau begitu semangat menceritakan perjuangannya melawan penjajah, tentang mereka yang tergabung dalam partai pemberontak, dan tentang bambu runcingnya yang sederhana tapi istimewa. Tak hanya aku, teman-teman sepermainanku pun seringkali ikut mendengarkan cerita Mbah Kakung. Mbah Kakung sering bercerita saat malam hari ketika rembulan bersinar terang. Kami berjejer di atas tikar pandan di halaman rumah sembari melihat kerlip cahaya di langit. Kadang-kadang ibu menyuguhi kami singkong goreng dan teh hangat, membuat kami makin betah mendengarkan cerita Mbah Kakung. Ba'da sholat Isya, anak-anak sudah datang ke rumahku yang sederhana. Mereka serempak meminta Mbah Kakung menceritakan tentang masa penjajahan. Saat itu memang jarang yang memiliki televisi di desaku. Hanya beberapa orang saja, itu pun masih hitam putih. Jadilah kami terbiasa menghabiskan waktu untuk bermain bersama daripada sekedar menonton berita. Aku begitu bangga memiliki Mbah Kakung sepertinya. Meski sudah berumur, tak sekalipun Mbah Kakung melupakan kewajibannya bersujud padanya. Seringkali kulihat Mbah Kakung beribadah dengan berbaring saat beliau sakit, atau beribadah dengan duduk saat kurang sehat, tak kuat untuk berdiri tegak. Mbah Kakung adalah sosok ayah dan kakek terbaik yang pernah kulihat. Aku bahagia bisa menjadi cucunya, cucu kesayangannya. Layar handphoneku tiba-tiba bergetar. Ada nama ibu terpajang di sana. Segera ku angkat telepon ibu. Aku tak ingin ibu terlalu mengkhawatirkanku. Assalamualaikum Bu. Salamku sesaat setelah memencet tombol hijau di handphoneku. Handphone bekas yang kubeli dari bonusku bekerja separuh waktu di toko perabot dekat sekolahanku 4 tahun yang lalu. Aku memang sengaja tak membeli handphone baru meskipun sudah berpenghasilan. Biarlah, yang penting masih bisa untuk komunikasi. Ini adalah handphone kenangan, handphone yang kupenuhi foto-foto Mbah Kakung saat aku mudik 3 bulan yang lalu. Sampai mana kamu Lia? Lama banget, semua sudah menunggu. Ngeluyur kemana dulu kamu ini ha? Suara itu kembali kudengar. Omelan itu. Orang-orang yang dari Jakarta biasa sampai rumah jam 6 atau jam 7 pagi. Ini sudah jam 7 lewat, kamu belum juga nongol. Jangan keluyuran. Urusin dulu biaya pemakaman mbahmu. Maaf ya, kemarin bisnya telat berangkat. Ini Lia juga sudah naik bis jurusan Solo kok ya. Tapi masih ngetem di Simpang 5. Jawabku pelan. Berharap ayah menerima penjelasanku. Alah, banyak alasan, kamunya saja yang lelet pakai alasan bisnya telat berangkat. Mataku kembali berkaca-kaca. Hatiku dak-dikduk tak karuan. Kutahan air mataku agar tak jatuh. Bis yang kutumpangi masih saja ngetem di Simpang 5 Purwodadi. Yang jelas memang kebiasaan bus ini ngetem di sini puluhan menit sebelum bus lainnya datang menyusul. Cepetan pulang, ingat jangan keluyuran. Sambungan telepon putus sepihak. Ayah yang memutuskannya.
Ku hembuskan napas pelan. Mulai detik ini aku memang harus mempersiapkan diri dan hati untuk kembali menerima caciannya kembali. Demikian tadi di episode kedua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman agar nantinya bisa terus berkembang dan bisa menyelesaikan novel-novel dari karya Nawang Wulan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.